bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada sahabatnya, orang yang ahli baca Al-Quran ketika di dunia, itu menjadi syafaat penolong. Ketika kita haus, Al-Quran jadi penolongnya. Ketika di Sirat kita bingung, tidak tahu arah Sirat, di bawah api neraka, Al-Quran menjadi penolong kita. Ketika kita dalam kubur kesepian, Al-Quran jadi teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabb, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, sebatan kalau hormaten selerepon Al-Ustaz Mulawar, pimpinan Taba ketua daripada Jamiah Khatmil Quran Hidayah Rahmani, juga para asatid selain, tak lupa Sahibul Hajah Teretan Agung, Taba Bapak Agung sekeluarga, Bapak Miawar sekeluarga, para hadirin dakancah dari Jamiah Khatmil Quran Hidayah Rahmani, sebatan kehormatan. Alhamdulillah mireng kaula sareng panjenengan jabu ambu hasokor dan ngarsepon Allah Subhanahu wa ta'ala sekadimah kalaban sokor gelak kalaban berdana nikmat saya paling haki sareng Allah, nikmat sehat, nikmat sempat saya kena bisa hadir malam makin dalam acara Khatmil Quran wal Maulid. Saya badai combon Teretan Agung malam muka abetah barokah manfaat dunia epon sampai akhirat, amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lepah ya toraki dan junjungan agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena epon berkat pertolongan beliau, kaula sareng para ajunan bisa ngawuningi antara epon barang bener ben sesala. Lanjut lagi teretan, alhamdulillah. Ki Buruh Gula Bisambian telah menghatamkan Al-Quran 30 juz selama kegiatan. Buaki teretan indah khatmil Quran, ketika di situ dihatamkan Al-Quran, maka diamini ekika dito situna malaikah. Yang ikut mengamini itu 60 ribu malaikat. Situ alaf malaikat. 60 malaikat mengikuti ikut amin di dalam khatmil Quran. Sampai sahabat yang kikat itu Abdullah bin Abbas itu kalau sudah ada keluarga yang hatam Quran, beliau kumpulkan dan doa amin di situ. Kenapa? Mengharap gabul diterimanya oleh Allah, karena inda khatmil Quran, ketika di situ dihatamkan Al-Quran, maka yang ikut mengamini adalah 60 ribu malaikat. Jadi insya Allah menabi didoakan dalam hatam Quran nikah, insya Allah gabul minallah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ikut amin adalah 60 ribu malaikat. Sampai ada sahabat itu ngawasi, nyintemi. Karena sahabat itu luar biasa ya, ada yang tiap hari hatam Quran, ada yang 3 hari sekali hatam Quran. Jadi memang kehidupan mereka itu adalah kehidupan Al-Quran. Jangankan sahabat, tangki Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf yang kemarin haulnya karena pandemi COVID-19, maka haulnya itu diadakan di pondok. Biasanya haulnya setiap akhir Ahad di bulan
makin nih kah bulan napa makin nih kah bulan Rabiul Jumadisani. Biasanya di akhir biasanya. Di akhir Ahad di bulan di awal ya. Awal Ahad pertama di bulan makin nih kah. Karena memang ada seperti ini, Habib Ja'far bin Syekhon ini tiap hari hatam Quran, tiap hari. Pagi, sore hatam, pagi hatam. Gimana caranya? Ya kalau memang hati bersih itu baca Al-Quran itu enak, nyaman. Nah ini. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Muhammad Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah, aban para habaib ini, itu setiap harinya dan malam hatam Al-Quran 8 kali. Nah, setiap hari 8 kali. Imam Syafi'i setiap hari hatam Quran. Sampai ada salah satu sahabat tuh suka nyintemi itu apa? Ngawas, bukan ngawasi apa ya? Lain, nyintemi dengan ngawasi ini lain. Iya, ngono itu. Jadi dilihat orang itu hatam Quran, dia hadir di situ untuk mengamini gitu ya. Apa ngedemi. Kalau ngawasi kan mata-mata, ngintip. Ya, jadi memang ngintip nyari orang yang hatam Quran. Ikut apa? Ikut ngamini doa Al-Quran. Kenapa? Orang yang hatam Quran jika diamini, maka di situ kalau doanya diamini oleh 60.000 malaikat. Mengharap gabul, mengharap diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampean bayangkan 6.666 yang dibaca. 6.666 itu bukan hurufnya 6.600, ayatnya. Ada 6.666 ayat. Terus hurufnya berapa itu? Kalau ayatnya aja apa? Ada berapa? 6.666 ayat. Hurufnya berapa? Satu huruf kalau punya wudhu, satu huruf pahalanya 25. Jadi saking banyaknya pahalanya orang baca Al-Quran. La aqulu alif lam mim. Jangan kau bicara ngomong alif lam itu satu huruf, jangan. Alifu harfun. Satu alif itu huruf, satu huruf. Lamu satu huruf. Mim kalau kali 25 berapa? Itu menurut Sayyidina Ali. Kalau tidak punya wudhu 10, itu yang 10 yang tidak wudhu itu alif lam mim 30 itu orang yang tidak punya wudhu. Nah ini. Seperti pertemuan kemarin, ayo sebelum Quran ini terhapus, sebelum Al-Quran nikah diangkat huruf-hurufnya oleh Allah, ayo kita biasakan baca Al-Quran. Kenapa? Yang jelas Nabi Muhammad bersabda, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang ahli baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asaqul qailin, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada sahabatnya, orang yang ahli baca Al-Quran ketika di dunia, itu menjadi syafaat penolong. Ketika kita haus, Al-Quran jadi penolongnya. Ketika di Sirat kita bingung, tidak tahu arah Sirat di bawah api neraka, Al-Quran menjadi penolong kita. Ketika kita dalam kubur kesepian, Al-Quran jadi teman kita. Kita di dunia, ya Allah Al-Quran nih sering kita baca doanya. Thank you. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza'an qaulin wa fi'lin wa niyati. Kalamun qadimul la, ini Al-Quran kalam Allah qadim yang telah dahulu. Yumallu sama'u, orang tidak akan bosan menerima bacaan Al-Quran. Tak bisa. Kecuali yang merasa bosan, yang tidak enak kalau ada orang baca Al-Quran itu gimeng, kridu, posang, orang munafik. Kalau orang kafir jangan diomongin, sudah tak hendak Al-Quran, sudah benci dengan Al-Quran, sudah tidak percaya. Jangan ngomong orang kafir. Orang Islam yang munafik itu, orang yang tidak mau terhadap bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita masih mukmin, tidak munafik, dikatakan kalamun qadimul la yumallu sama
Tanazzah an qaulin wa fi'lin wa niyati. Tanazzah an qaulin wa fi'lin. Dia telah suci dari perbuatan dan ucapan. Itu memang asli kalamullah. Ini Al-Quran. Tanazzah an qaulin wa fi'lin wa niyati. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun di qalbi inda jahli wa hayrati. Dengan Al-Quran itu astafi minkum min kulli da'in. Al-Quran itu obat dari segala penyakit. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu, dan cahaya. Dalilun di qalbi inda jahli wa hayrati, dan menjadi penunjuk kepada hati-hati yang bodoh yang tidak punya arah. Jadi Al-Quran eman gula bisa ini mukjizat Rasulullah yang satu-satunya kita dapat melihat sampai hari ini. Nabi Muhammad telunjuknya keluar air, tunjuk tengahnya keluar air, diminum 3.000 sahabat, wudu, hajat dari tangan Nabi Muhammad. Kita tidak melihatnya, kita tidak ngikuti, kita tidak menangi itu. Sahabat yang tahu itu. Waktu perang Handak, kelaparan, kebingungan, air, tangan Nabi Muhammad ini nyumber air, diminum orang 3.000 lebih. Ini mukjizat. Nabi Muhammad manggil pohon kurma, kita tidak melihatnya, sahabat yang melihatnya. Sahabat Nabi yang tahu. Wa kallamal Ghazalah, itu berkai mengomongan bi Kanjeng Nabi. Ghazalah kat mancengan mengomongan dengan Rasulullah. Ad-dabbu wa sallamat alaihi dabbu. Biawak, apa biawak ini? Berkai, uluk salam. Kita tidak tahu, sahabat yang tahu. Nah, satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang kita kenal dan kita ketahui Al-Quran. Dan ini mukjizat Rasulullah. Baca Al-Quran dapat pahala. Ayo, biasakan di rumah kita baca Al-Quran walaupun 1 lembar. Ini baca di HP boleh, tidak apa-apa. Tidak punya wudhu tidak apa-apa. Tapi jangan nyentuh hurufnya. Itu hasil Bahsul Masail. Baca Al-Quran di HP tidak apa-apa. Tapi yang kalau tidak punya wudhu jangan sampai nyentuh hurufnya. Ya apa dikata ini kan pasti nyentuh kan. Jadi usahakan walaupun ngaji Al-Quran di HP diharapkan punya wudhu. Karena nyentuh huruf-hurufnya tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Itu hasil Bahsul Masail. Baca di HP boleh tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baca Al-Quran di HP tidak apa-apa. Apa HP termasuk Al-Quran? Loh, HP isinya aplikasi. Hasil Bahsul Masail. Kamu walaupun ada surat-surat Al-Quran, ayat Al-Quran di HP itu 30 juz, tetap namanya bukan Al-Quran, bukan mushaf, namanya HP. Karena ada aplikasi, ada maulud, ada terjemah, ada ini. Nah, sehingga hasil Bahsul Masailnya tetap bukan Al-Quran. Baca lewat HP tidak apa-apa, asalkan kalau tidak punya wudhu jangan sampai nyentuh ayatnya. La yamassuhu illa mutahharin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali kamu itu dalam keadaan suci. Jadi oleh tak napa sudah. Terus di Ahbab juga dibahas, juga Nun Amin juga membahas, juga para kiai juga membahas. Tidak ada masalah ngaji Al-Quran pakai HP, tidak ada masalah. Kalau tidak punya wudhu jangan sampai menyentuh huruf-hurufnya. Masa bisa? Tidak bisa ya. Kan tetap nyentuh kan ya. Ya diusahakan punya wudhu gitu. Nikah bisa sampai yakin, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.